Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para kiai, para habaib, para pimpinan. Wabil khusus, saya mulai dari yang paling bawah, sahibul wilayah di lingkungan perumahan Bulak Macan Permai, pengurus Masjid Raya Al-Muhajirin, Bapak Haji Edi Maryadi. Yang kami muliakan pengurus Dewan Masjid Indonesia, Bapak Kiai Haji Hasan Toha dan segenap jajarannya. Yang kami muliakan guru-guru kami, Bapak Ustadz Kiai Abdul Hamid, imam kita Ustadz Syahrul Fatani. Yang kami muliakan bapak-bapak dari dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, bapak-bapak dari kecamatan, Bapak Sekcam, ada lagi yang belum disebut, dari pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu Bapak dari Lembaga Bantuan Hukum di lingkungan Bekasi Utara. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga dan seluruh sahabatnya serta seluruh umat yang istiqamah sampai akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membacakan satu ayat dari surah Al-Kahfi yang sering kita dengar, sering kita baca. Insyaallah mudah-mudahan 15 menit ke depan kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran dari ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayb wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Sadaqallahul Azim. Saya tidak bacakan terjemahnya secara detail, tapi saya ingin sampaikan mengenai apa yang disampaikan dari petikan ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ashabul Kahfi yang telah tertidur selama 309 tahun, 309 tahun mereka tertidur, akan tetapi Allah utuhkan jasadnya dan mereka masih hidup. Begitu mereka bangun, lingkungannya sudah berbeda dari saat dimana ketika mereka tertidur di dalam gua ini. Nama mereka, sebutan mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian juga mengira bahwasanya dan kalian meyakini bahwasanya Ashabul Kahfi adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar? Maka orang-orang beriman mengatakan, bala, betul ya Allah.
Maka orang-orang yang ada di sekitar negeri itu, karena ini berada di negeri Rom. Kalau negeri Rom, kalau kita lihat sekarang ini lagi rame, ya, Turki, Rusia, dan seterusnya, Asia Jauh dan sebagian negara Eropa, ini bagian daripada Rom, Romawi Timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun itu kaum orang-orang begitu riuh ramai dengan berita orang-orang yang hidup di masa 309 tahun yang lalu ternyata masih hidup. Mereka tertidur dalam gua. Apa yang mereka lakukan? Kita ingin mengagungkan tempat ini, kita bangunkan di atasnya tempat ibadah. Maka pemimpin negeri kala itu mengatakan, tidak, saya akan bangunkan apa? Lanattakhidanna alaihim masjida. Kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, orang Ashabul Kahfi ini menyadarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat, tentang benarnya janji-janji Allah. Maka kita akan jadikan di atasnya bangunan masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita doakan Bapak-bapak Dewan Masjid Indonesia ini yang mengurusi tambatan hati kita. Siapa yang tidak tertambat hatinya dengan masjid? Siapa yang tidak cinta dengan masjid? Siapa yang tidak rela mati untuk masjid? Masjidil Aqsa sampai hari ini terus bergejolak. Kenapa? Karena mereka membela tanah air mereka, terutama adalah tanah suci mereka, masjid. Dan kita ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajari kita bagaimana kita membangun umat, bagaimana kita membangun peradaban. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid. Subhanallah. Dikala umat Islam di Mekah itu, waktu itu memang umat Islam masih kecil, jumlahnya masih sedikit. Tempat itu sudah Allah beri nama dengan nama Masjid Al-Masjidul Haram. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, tidak main-main ketika kita mendukung perjuangannya Dewan Masjid Indonesia, ketika hati kita tumbuh rasa cinta kepada Dewan Masjid Indonesia, kita mendoakan Dewan Masjid Indonesia. Ini bukan cinta yang sembarang cinta Bapak sekalian, karena mereka sedang mengurusi tambatan hati kita. Karena mereka sedang mengurusi sesuatu yang sangat Allah sucikan. Mereka sedang mengurusi sesuatu yang sangat Allah muliakan. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali engkau menyembah selain Allah. Masjid, tempat kita mengesahkan Allah. Masjid, di dalamnya dibacakan Al-Quran. Masjid, di dalamnya kita menyembah Allah. Kita salat, kita zikir, kita i'tikaf. Masuk masjid kita, dalam keadaan berwudu, kita membaca doa Allah maftah li abwaba rahmatik. Duduk di dalamnya mencari pahala kepada Allah, namanya i'tikaf. Detik demi detik, nggak ngapa-ngapain kita, bercucuran pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ke sini, Allah kasih rahmat. Pulang dari masjid, Allah tumpahkan rezeki kepadanya, diberikan kesehatan, diberikan tambah ilmu, diberikan tambah iman. Masya Allah, tabarakallah. Masjid, tempat kita melestarikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan darah, dengan nyawa, cucuran keringat, cucuran air mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Al-Qur'an ini agar senantiasa dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat 190, 191, 92, 93, 94, 95. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW dari tengah malam sampai menjelang salat subuh beliau menangis tiada hentinya. Janggut beliau basah dengan air mata, tempat sujud beliau, sajadah beliau basah dengan air mata. Bercucuran air mata Nabi SAW, turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala.
betapa mulianya orang-orang yang membela Al-Quran. Maka sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membela masjid-masjid Allah, ketika membela tambatan-tambatan hati kaum muslimin, sesungguhnya mereka sedang membela Al-Quran. Hari ini hari peringatan nuzulul Quran. Hari ini hari peringatan nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran adalah peristiwa yang paling istimewa dari peristiwa sejarah berputarnya bumi kita ini, diciptakannya bumi ini dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Kalau Allah menciptakan ada satu wahana ataupun kendaraan yang Allah ciptakan, kata Nabi, dari bumi menuju langit ke satu perjalanan 500 tahun, langit satu kedua 500, dikali 7, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perjalanan 3.500 tahun. Wallahu a'lam macam apa kendaraannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Al-Quranul Karim dari atas langit ketujuh, di situ ada Lauhul Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ini turun Al-Quran 114 surat menuju kemana? Ke langit satu atau langit dunia. Di langit dunia di situ ada tempat namanya Baitul Izzah. 114 surat. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam kemuliaan, pada malam qadar, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah berkahi bumi ini dengan banjirnya malaikat, turun sekian juta malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat setiap kali bertemu dengan orang-orang beriman, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam kepada kita semuanya pada malam kemuliaan. Dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30. Di antara itu, waktunya Allah rahasiakan turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lantas, kenapa tanggal 17 Ramadan disebut sebagai nuzulul Quran? Itu turunnya Al-Quran dari langit dunia menuju bumi kita ini. Satu titik yang Allah pancarkan cahayanya menuju seluruh penjuru dunia. Gua Hira, saksi yang berbicara kepada kita semuanya. Kita tidak bisa mengatakan saksi bisu karena dia bicara kepada kita sekarang. Bunyinya begitu jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 17 Ramadan menjadi awal mula bercahayanya seluruh alam semesta ini dengan Al-Quran. Subhanallah. Di seluruh dunia ini, antum, kita semua kalau mau hitung berapa jumlah para penjaga-penjaga Al-Quran, para hufaz Al-Quran, siang dan malam mereka murajaah Al-Quran. Para hafidh, saya punya seorang hafidh, apabila dia ingin hafalannya ini tidak hilang, setiap ba'da isya sampai dengan jam 10 setidaknya mereka harus murajaah itu minimal satu malam itu 2 juz, sehingga setiap 2 pekan sekali dia khatamkan. Kalau tidak dia lakukan seperti itu, maka hafalan yang ada itu akan hilang. Subhanallah. Kalau ada 100.000 orang seperti ini, berapa ratus ribu kali Al-Quran ini dibaca di seluruh dunia ini? Kalau ada 1 juta hafidh, berapa juta kali Al-Quran ini dalam satu hari dikhatamkan oleh pejuang-pejuang Allah, para hufadzul Quran. Dan itu semuanya ma'asyiral muslimin akan terpancar cahayanya melalui menara-menara masjid kita. Karena masjid ini adalah simbol perjuangan Islam. Masjid ini simbol persatuan umat. Masjid memuliakan manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Di mana menegakkan salat? Di masjid. Maka kita doakan semoga Dewan Masjid Indonesia ini selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui masjid Al-Quran,
mengayomi semua manusia, menjaga hak-haknya manusia, bukan cuma muslim. Kalau pemerintah kita mengajari kita, meminta kita untuk menjaga kerukunan umat beragama, Al-Quran telah lebih dulu mengajarkan itu. Masjid mempelopori itu, maka keberadaan masjid ini mempelopori semua kalangan. Ketika Hari Raya Agung, atau kita menyebutnya dengan sebutan Hari Raya Idul Adha, hari raya paling besarnya umat Islam. Umat Islam menyembelih hewan kurban. Daging-daging kurban ini kita bagikan kepada semua orang, bukan hanya muslim, bahkan non-muslim juga kita bagikan. Sebagai bentuk apa? Rahmatan lil alamin. Bicara rahmatan lil alamin, saya mohon maaf Bapak Babinsa nggak pakai masker, saya lupa ya. Tapi alhamdulillah saya sudah dicolok yang ketiga. Saya, Bapak Ibu, jangan ragu ya. Di sini juga insya Allah ada dari Majelis Ulama Indonesia, dari MUI. Sudah jelas fatwanya halal. Jangan ikut berita-berita hoax. Ayo, vaksin yang ketiga, booster. Yang baru ke-1, segera yang kedua. Yang sudah kedua, ayo segera yang ketiga. Ya, memang kalau yang agak bagusan dikit, kita demam Pak, menggigil 2 hari. Wah, sampai batal puasanya saya sehari, udah nggak kuat. Saya cerita aja nggak apa-apa dah. Saya bilang sama anak saya, jangan berisik-berisik, kok ayah nggak puasa? Jangan berisik, nggak enak sama tetangga. Bini saya dari depan pagar, ya itu minumnya udah disiapin. Aduh, tahu deh tetangga kalau saya nggak puasa hari itu. Cerita dirahasiain, nggak enak sama tetangga. Masa Ustadz nggak puasa? Gara-gara Moderna ya, tak apa-apa ya. Alhamdulillah, walaupun hari itu saya tidak puasa, tapi saya bahagia, saya bangga sudah bisa melaksanakan vaksin yang ketiga. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, laksanakan vaksin ketiga. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bukti taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin. Jangan ngeyel-ngeyel, ntar jadi pemberontak segala macam. Jangan. Islam mengajarkan kita taat kepada pemerintah. Walaupun mereka, maaf, orang mengatakan zalim, koruptor lah, jahat lah, ngambil harta kita lah. Lah, kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Hatta sekalipun dalam hati kita, saya nggak mau ikutin pemerintah, nggak mau bayar BPJS, nggak mau bayar pajak, nggak mau ngikut. Jangan. Islam mengajarkan kita tetap patuh kepada pemimpin kita. Coba kita lihat bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Saya ingin ucapkan tadi di awal, turut berbelasungkawa dan turut berbangga. Kenapa? Sahabat-sahabat beliau ini satu korps sekarang. Beberapa orang gugur di medan jihad. Beberapa orang mereka gugur di medan jihad, membela kedaulatan tanah air. Di mana? Ada di Papua, ada mungkin di mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu di dalam kapal selam mereka meninggal semuanya di sana. Untuk apa? Untuk apa mereka melakukan itu semuanya? Untuk apa mereka melakukan itu semuanya? Untuk kita. Untuk Indonesia, untuk umat Islam di negeri ini, agar mereka bisa nyaman melaksanakan sholat, agar masjid-masjid tidak diinjak-injak seperti yang terjadi di Palestina, agar masjid-masjid menaranya tidak dibom seperti yang terjadi di Palestina. Itu sekalian. Tapi saya juga ingin mengajak kepada semua para mujahid kita ini, para tentara kita ini, dekatkanlah selalu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita berjuang, niat kita membela tanah air agar umat Islam ini nyaman beribadah, agar bangsa Indonesia ini terjaga kedaulatannya, karena di dalamnya terdapat rumah-rumah Allah. Maka jika antum meninggal dunia, walaupun matinya di atas tempat tidur, mati dalam keadaan berjihad, insya Allah mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Betul. Lihat bagaimana Khalid bin Walid, lebih dari 300 sabetan pedang di tubuhnya, tapi beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Beliau menangis, aku mengikuti jihad sekian banyak bersama Rasulullah SAW, tapi saya malu, kenapa saya mati di atas tempat tidur seperti seorang perempuan. Subhanallah, subhanallah. Tapi apa yang dikatakan? Beliau mendapatkan keutamaan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan bahwa jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, membela tanah air, membela kedaulatan negara, membela umat Islam, membela melindungi kerukunan umat beragama di satu negeri? Al-Quran yang mengajarkan itu. Di mana Al-Quran itu dibacakan? Di masjid. Maka kami sungguh berbahagia, sungguh bergembira hadirnya Dewan Masjid Indonesia, geliatnya luar biasa. Subhanallah, Bapak Ibu, kalau ada rezeki,
ada tadi disebutkan Waziz, titipkan wakafnya, zakat, infak, sedekahnya ke Dewan Masjid Indonesia. Tadi saya sudah katakan sebelah. Ya, kalau butuh support, insya Allah kami siap membantu. Ya, tapi alhamdulillah ternyata Basnas sudah duluan. Alhamdulillah dia apa? Nah, sama-sama. Ya, sama-sama kita dukung sama-sama. Programnya bagus-bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menyinari Indonesia ini, salah satunya dengan giat-giat dakwah dan giat-giat pendidikan yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.